Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Deren Xavier Sanjaya. Saya bersyukur bisa bersekolah dengan bantuan BAS. Bisa mengenal seorang om yang baik. Deren percaya om adalah wakilnya Tuhan, sehingga Deren bisa sekolah. Cita-cita Deren adalah menjadi pemain drum yang suatu saat akan sukses. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Hai Banti, perkenalkan nama aku Hana Manet Salonika, umur 18 tahun. Dulu aku bersekolah di SMA Kristen BPK, dan saya dulu berkeinginan untuk masuk ke kampus LIKMI dengan bidang informatika. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bonti karena telah membantu diberikan kesempatan untuk bersekolah di SMA Kristen BPK hingga lulus. Dan saya sekarang telah diterima di LIKMI dengan bidang yang saya inginkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Yata Ezekiel. Sekarang saya sudah naik ke kelas 4. Saya menerima bantuan BAS dari GKI Kebonjati 100 sejak tahun 2022. Terima kasih GKI Kebonjati 100 karena telah memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason dari SMA Intelijensia. Sudah 2 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati nomor 100. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita mengalami sakit penyakit, selain upaya pengobatan, tentunya kita juga berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan. Seperti Hizkia yang mohon kesembuhan dari Tuhan, dan Tuhan menjawab, "Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya Aku akan menyembuhkan engkau." Dari 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Dengan penuh iman bahwa Tuhan mendengar seru doa kita, mari kita berdiri mengawali ibadah kita dengan pujian. Hingga kau kelam, haleluya, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya, dalam kebangkitannya, Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadows of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, joined with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercies, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatmu, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan
suara kita sendiri. Salam jumpa untuk umat GKI Kebonjati yang sedang berbahagia pada hari ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 tahun. Senang dapat menyapa Anda dalam renungan firman Tuhan hari ini bersama dengan saya Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Renungan kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Umat yang sedang berbahagia, coba kita bayangkan jika seorang yang sedang punya karir yang baik, usianya juga baru 50 tahun, dan dia masih punya banyak hal yang mau dia kerjakan. Paling tidak, dia sudah merencanakan pensiun yang menarik. Tapi dia divonis menderita kanker otak yang tidak dapat lagi dioperasi, dan hidupnya tinggal 100 hari lagi. Apa yang dapat kita bayangkan ini adalah sebuah kenyataan yang dialami oleh seorang yang bernama Eugene O'Kelly. Kisah hidupnya dituliskannya dalam buku yang berjudul Chasing Daylight. Umat sekalian, 24 Mei 2005, Eugene menerima berita yang menghancurkan semua mimpi dalam hidupnya. Ketika dia mengetahui bahwa penyakitnya ini tidak main-main, sangat serius. Dan oleh karena itu dia melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya. Kita paham bahwa Eugene adalah seorang akuntan yang terbiasa untuk mendata dan mendaftar segala sesuatunya dengan rapi. Kini ia menyusun daftar tentang apa yang dia harus lakukan sebelum Tuhan memanggilnya pulang. Yang pertama, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Lalu yang kedua, dia memilih pengobatan yang masih dapat membolehkannya melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kesehatannya. Yang ketiga, dia memanfaatkan waktu yang masih tersisa dengan sebaik mungkin bertemu dan melakukan aktivitas bagi mereka yang paling berpengaruh dengan kondisinya. Yang keempat, dia mulai menyusun daftar pekerjaan untuk hari-hari terakhirnya. Dia menyelesaikan urusan hukum dan keuangan. Dia membuka hubungan belajar untuk belajar hidup di hari ini. Dia menciptakan momen-momen bahagia. Dia merencanakan pemakaman dan dia tetap bersemangat sampai akhir. Umat sekalian, peristiwa seperti ini juga ada dalam Alkitab. Ini terjadi dalam diri seorang raja Israel yang bernama Hizkia, yang waktu itu jatuh sakit dan hampir mati. Bukan hanya itu saja, Nabi Yesaya memvonis bahwa Hizkia akan mati dan dia tidak akan sembuh lagi. Ia pun dianjurkan untuk meninggalkan pesan kepada keluarganya. Tentu sebagai manusia Hizkia mengalami syok. Tapi sebagai anak Tuhan dia tahu kepada siapa dia berharap dan memohon. Dalam permohonan dan tangisan yang pilu, Hizkia memohon belas kasih Tuhan. Tuhan menjawab, dan bukan saja menjawab tapi mengabulkan doa Hizkia. Hizkia diperpanjang hidupnya hingga 15 tahun lagi. Saudaraku, apa yang diperbuat oleh Hizkia dalam 15 tahun perpanjangan umur dari Tuhan itu? Pasca usia Hizkia diperpanjang 15 tahun, ia sempat jatuh dalam dosa kesombongan. Dia menjadi orang yang angkuh. Anda dapat lihat dalam kitab 2 Tawarikh pasal 32 ayatnya yang ke-25.
Tapi syukur, Hizkia bertobat, dia berbalik, dia mulai melakukan hal yang baik di Israel di sisa hidupnya. Dia mulai membangun tempat perbekalan, mendirikan kota-kota yang baru. Dia membuat bendungan air bagi tanah Israel. 15 tahun tidak dia sia-siakan. 15 tahun dalam sisa hidupnya, Hizkia dapat menyelesaikannya dengan baik. Finishing well. Umat sekalian, hari ini kita mendapat pesan dari firman Tuhan bahwa hidup ini bukan sekedar berapa panjang usianya, namun berapa banyak hal yang dapat kita lakukan dalam waktu yang Tuhan berikan. 100 tahun GKI Kebonjati hadir dia dalam konteks Bandung dan sekitarnya, bahkan bagi Indonesia, dan menurut saya bukanlah waktu yang singkat. Dalam 100 tahun ini tidak diragukan lagi kasih dan setia Tuhan yang menyertai GKI Kebonjati. Ada banyak doa dan permohonan yang tentunya sudah Tuhan kabulkan. Namun di usia yang ke-100 tahun ini, baiklah kita mempertajam kembali panggilan Tuhan yang masih harus dikerjakan. Jika dalam umur yang masih Tuhan berikan kepada Hizkia, yang menggunakan dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk membangun kota dan umat Allah, apa yang masih dapat dilakukan oleh GKI Kebonjati? Mari kita mencoba melakukan checklist seperti Eugene O'Kelly yang seolah mengejar mentari pagi. GKI Kebonjati perlu untuk mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, untuk diberikan sebagai persembahan kepada Allah seolah-olah mentari besok tidak bersinar lagi. Kita mungkin bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan, tapi jangan lupa masih banyak hal yang belum kita kerjakan. Apalagi di era yang baru, era digitalisasi dengan semua tantangan dan peluang yang ada. Umat GKI Kebonjati dan seluruh saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita ucapkan selamat buat GKI Kebonjati. Namun seraya dengan itu, kita mendoakan, tetaplah berkarya seturut dengan yang Tuhan kehendaki dan menjadi yang terbaik bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, saya Evi, mamanya Fani. Fani adalah anak saya yang nomor 2. Anaknya baik, lembut, pendiam, dan dari 4 anak saya hanya Fani yang mau ikut pelayanan di gereja. Saya mau menceritakan pada saat waktu Fani kejadian celaka, ditabrak oleh motor karena pengemudinya ngantuk. Pada saat dia mau pergi ke gereja, waktu itu hari Rabu, dia mau syuting komisi lansia, dia berangkat untuk rekaman. Ternyata setelah beberapa waktu saya didatangin oleh tukang beca yang di depan komplek rumah saya mengatakan bahwa Neng celaka di depan komplek, sekarang lagi dibawa ke rumah sakit Al-Islam. Nah, kemudian suami saya pergi melihat, saya masih di rumah karena saya tidak berpikir terlalu berat. Kemudian setelah itu saya baru menyusul ke rumah sakit. Saya lihat anak saya
itu tidak sadarkan diri, muntahnya di mana-mana. Di situ saya kaget dan ya perasaan seorang ibu nangis lihat kondisi seperti itu. Kemudian dari rumah sakit itu dirujuk karena di rumah sakit itu tidak ada dokter yang harus menangani anak saya karena perlu dioperasi untuk kepalanya. Setelah di CT scan dan diperiksa yang lain karena ada perdarahan di kepalanya. Nah, saya mengikut di ambulan. Saya lihat anak saya ini Fani di ambulan seperti agak kejang, terus dingin. Di situ saya takut dan nangis. Tapi saya pada saat itu yang pasrah, yang saya ingat itu adalah saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau memang harus Engkau ambil anak saya ini, kenapa Kau titipkan anak ini dari sejak kecil sampai saya sudah membesarkannya seperti ini dan sekarang keadaannya seperti ini. Kenapa Tuhan, saya bertanya seperti itu, kenapa Engkau nggak berikan kesempatan dia sekarang untuk menikmati hidup seperti orang lain. Dia bisa beraktivitas, bisa berumah tangga dan lain sebagainya seperti abang dan adiknya. Dan saya pada saat itu tidak bisa bilang apa-apa, cuman pasrah. Karena saya ngelihat anak saya ini semakin dingin badannya. Karena di ambulan, mau bilang apa dokter tidak ada. Saya lihat itu di depan jalan bebas itu macet. Dan lampu merahnya kan lama. Saya sudah tidak bisa berkata-kata apa, hanya pasrah. Saya pegang tangan anak saya dengan dingin, tapi ternyata dalam perjalanan itu saya bersyukur, saya lihat seperti ada malaikat Tuhan yang berwujud manusia. Saya anggap seperti itu. Kenapa saya katakan malaikat berwujud manusia? Karena ada motor itu dua yang menggiring ambulan ini untuk minggir-minggirkan mobil. Kemudian supir ambulan itu tangannya sampai keluar berputar-putar. Akhirnya keluar itu polisi dari tempatnya dan orang yang pakai baju orange, nggak tahu apa itu, yang tukang parkir atau apa gitu, mengosongkan di stopan lampu merah itu sehingga kita ambulan itu bisa ngebut gitu, melewati itu, kosong jalan itu. Sampailah di rumah sakit yang dituju di daerah Kopo. Kemudian sudah siap semua, dokter kemudian diperiksa, langsung masuk ICU. Nah, di ICU itu saya yang menunggu selama 3 hari 3 malam. Fani itu tidak sadarkan diri. Nah, pada saat hari ketiga, saya diminta oleh dokter menemani untuk melihat kondisi anak saya, Fani. Nah, pada saat saya bersama dokter melihat kondisi karena dokter mau periksa. Nah, pada saat saya bersama dokter dan tim medis di situ memeriksa anak saya, tiba-tiba anak saya itu bukan bangun, tapi berteriak, histeris, nangis. Saya kaget. Dokter, kenapa dokter? Dokter, kenapa anak saya? Kenapa menjerit? Ini Bu, Ibu alhamdulillah ya Bu, anak Ibu sudah sadar. Ini tanda artinya itu, karena dia sudah bisa merasakan sakit dan menangis. Jadi tidak perlu dioperasi. Cuman kita akan observasi dulu 2 hari di sini. Setelah itu kita pindahkan ke ruangan biasa. Oh begitu Dok, puji Tuhan. Saya bilang begitu, puji Tuhan. Tadinya saya khawatir gitu, tapi
keluar kata-kata dari saya bersama dokter. Alhamdulillah saya puji Tuhan. Senang saya setelah kemudian 2 hari diobservasi, kemudian di ruangan kakinya masih bermasalah karena pertama kan memang kepala sudah oke, dengan dia sadar. Kedua, kakinya memang ada patah dan lututnya ada bermasalah pada waktu itu. Kemudian untuk kaki yang patah itu di gips tapi dengan alat. Nah, untuk kemudian disuruhlah untuk terapi terus. Setelah 3 hari apa seminggu itu udah diperbolehkan pulang dengan memakai alat. Tapi untuk urusan lututnya, karena di situ tidak ada dokter spesialis untuk lututnya, itu dirujuk ke salah satu dokter di daerah utara. Ternyata setelah diperiksa itu diterangkan oleh dokter bahwa lutut ini seperti ini, atas dengan bawah, kemudian ini ada sambungannya 1, 2, 3 dan di dalamnya. Nah, inilah yang 3 ini putus, terutama yang di tengahnya yang agak berat katanya. Tapi dengan terapi dulu seminggu 3 sampai 4 kali, diharapkan lututnya itu bisa ditekuk. Karena selama dari pulang rumah sakit itu dia tidak bisa menekuk lutut, jadi kaku itu. Untuk tulangnya sih sudah mulai merapat karena dia memang masih muda, jadi lebih cepat. Hanya lutut. Kemudian terus kita terapi. Nah, seiring perjalanan terapi kaki, Fani mengeluhkan telinga di sebelah kirinya tidak mendengar. Kemudian pada saat kontrol berikutnya saya beritahu sama dokter dikasih rujukan ke THT, dan oleh THT diperiksakanlah, ternyata gendang telinga Fani itu pecah dan ini harus dioperasi. Tapi karena Fani itu pada saat itu lututnya masih belum bisa ditekuk, dokter masih menunggu sampai agak ringan kakinya, karena memang dia sangat sakit dan kesulitan sekali dengan gerak aktivitas dia tuh untuk bergerak. Dan setelah agak lumayan baru kita kembali ke dokter, ditentukanlah sama dokter untuk operasinya. Dan setelah dioperasi, dokter memang mengatakan, Ibu, ini dioperasi bukan untuk mendengar ya, tapi untuk menutup lubangnya supaya tidak terjadi infeksi. Karena kalau terjadi infeksi, sementara dia terkena trauma kepala, itu akan berat efeknya. Jadi pada saat menandatangani surat operasi, ya saya ya dok, saya katakan gitu. Nah, setelah operasi berjalan baik, kemudian saya terus datang membawa Fani untuk kontrol minggu demi minggu. Pada saat terakhir dinyatakan bahwa Fani itu perkembangannya bagus, sudah menutup lubang yang dioperasi itu, karena diambil di daging yang di belakang telinga itu untuk menempelnya itu sudah tertutup rapat, bagus gitu. Nah, kemudian Fani diperiksa untuk audionya. Nah, dokter kaget, dia bilang, Ibu Fani ini bonus. Kenapa gitu dok? Hasil audionya itu adalah 20. Dulu sebelum dioperasi 49.
sembuh dan sudah bisa mendengar, dan ini mah bonus dari Tuhan. Jadi nggak perlu lagi datang ke sini lagi kecuali ada keluhan. Itu yang kedua. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya itu kaki masih memang belum tuntas, karena kita perlu lagi ke dokter yang pertama lagi untuk lututnya, karena Fani sekarang sudah mulai beraktivitas sehingga agak terkendala untuk datang ke dokter. Itu kesaksian saya untuk anak saya Fani. Terima kasih. Hai, saya Pendeta Yedi Otnililine mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 untuk Jemaat GKI Kebonjati. Tuhan memberkati. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya kepada
Untuk anak-anak muda, siap melayani ya, dan tetap semangat. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyembuhkan Hizkia. Dalam setiap sakit, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter yang sejati. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya pada kuasa-Mu yang menyembuhkan. Kami ingin melihat tangan-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu untuk menyembuhkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.
Nama saya Iin. Nama saya Justina Melani. Saya dari GGP Sialom. Suka ikut Lamsia, kadang-kadang suka ikut jemaat ini juga. Nama saya Ibu Sari. 9. Baru 1 sebenarnya, di rumah masih ada 2, cuma belum selesai. Ini perjalanannya cukup panjang. Pertama, saya tuh bikin nggak seperti ini. Saya tuh nggak puas gitu, udah putus asa. Malah saya sempat di foto juga, saya tanya sama Yani, Yan ini bisa nggak ditampilkan gitu? Oh jangan, itu hijau semua gitu. Harusnya merah gitu. Ini dari kawat bulu. Yang ini, itu sama ini kedua. Terus sama ini juga, terus sama ini. Pertama permen juga sih, permen. Dan dari sini, terus langsung ke sini. Punya idenya. Tadinya saya tuh mikir, aduh barang bekas boleh nggak ya? Pikir-pikir, temen punya Yakult, jadi saya juga suka minum Yakult juga. Jadi saya minta ke temen kumpulin Yakultnya gitu. Kalau tutup ini sebagian saya juga minum juga, terus sama teman-teman dibantuin juga nyariin. Kalau pinus ini nyari sendiri di depan gereja. Permen saya tadinya nyobain, aduh boleh nggak ya pakai permen ya dibikin pohon. Tapi nyobain dulu 1, tapi lolos nggak apa-apa ini. Jadi jangan saya bikin lagi. Saya senang memang dengan kerajinan tangan, karena tangan saya itu kan suka berkeringat. Kalau misalnya saya asik dengan kerajinan tangan, saya tuh lupa, udah gitu jadi kadang-kadang kering sendiri. Dan ingin memberikan sesuatu lah yang baik buat Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan kasih saya bantuan supaya saya tuh jangan gagal lagi. Ingin ikut partisipasi, senang sih sebenarnya, nggak ada paksaan sih. Karena kepengen menyumbangkan untuk memeriahkan ulang tahun GKI Kebonjati. Saya rasa setiap orang punya talenta, walaupun kecil, tapi dia bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau hatinya juga ada kerinduan untuk itu, harus mulai melangkah gitu. Kalau udah sekali melangkah, pasti dia jangan diem, langkah kedua, langkah ketiga gitu. Akhirnya nanti dia bisa ikut pelayanan yang lebih banyak gitu. Kalau ada kegiatan apa-apa ikut-ikut aja gitu. Jadi biar kita juga jadi fine gitu, ke yang bontinya juga seneng gitu, saling support gitu kayak gitu lah. Buat teman-teman yang punya talenta, kita salurkan dan kita memeriahkan Gereja Kebonjati yang ke-100. Harapan saya ada banyak jiwa-jiwa baru yang bisa kembali ya, terutama pada mereka yang merasa sekarang kesepian, tidak ada teman untuk komunitas yang baik. Saya rindu sih kalau mereka bisa ikut bergabung kembali. Semoga tambah maju, terus apalagi ya, jemaatnya banyak gitu ya. Harapannya semoga gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan juga anggota GKI Kebonjati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Semoga kita semua selalu diberkati, dan bukan hanya itu, tapi juga ikut melayani di dalam Tuhan. Engkau
Terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Mak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Ama udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you. Jagain, God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, saya mau Yeye. Naina ya Mak, Oma I love you. Hai usia aku. Halo deh Mak. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang takut. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, Engkong, Mama senang sekali mempunyai Emak Engkong seperti kalian. I love you Emak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia. Semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengar dan baca firman Tuhan, yuk. Ini belum nyala mikrofonnya. Tes 1, 2, 3.